sebelum kita memulai coding, saya yakin udah ada beberapa pertanyaan di dalam kepala kalian seperti apa sih itu HTML, terus kegunaannya apa, lalu kenapa harus HTML, begitu ya. Nah, menjawab pertanyaan pertama tentang apa itu HTML, saya bakal ngasih lihat jawabannya secara praktikal terlebih dahulu. Gitu teman-teman. Jadi yang teman-teman lihat di sini adalah sebuah web page YouTube di mana di sini menampilkan channel saya. Dan ada beberapa video di dalamnya, ada foto, teks, dan button juga. Nah, teman-teman tahu nggak sih sebenarnya seperti apa tampilan asli di belakangnya? Nah, ini kan kelihatan cantik banget ya, rapih dan cukup well organized, tapi sebetulnya tampilan di aslinya itu seperti ini. Jadi basically itu hanya sebuah kumpulan teks yang kemudian dirender oleh browser kita. Buktinya apa? Contoh kalau di browser Google Chrome itu ada fitur inspect. Jadi kalian klik kanan lalu klik inspect, lalu kalian klik select an element, lalu pilih satu elemen mana yang pengen kalian coba lihat source code-nya. Misalkan nama saya. Di sini teman-teman bisa ngelihat kalau ada teks yang diformatting secara aneh, lalu ada nama saya di dalamnya, dan ini yang kita sebut sebagai tag, yang nanti bakal kita dalamin lebih lanjut lagi, gitu ya. Kita bisa langsung loh memanipulasi apa yang teman-teman lihat melalui inspect element ini. Contohnya seperti ini. Kita tinggal double klik aja, lalu kita bilang, can you see me? Maka secara real time ini akan berubah. Inilah yang disebut dengan HTML, inilah yang akan teman-teman pelajarin dalam video kali ini. Tenang aja teman-teman, kita nggak perlu bikin sekian ribu line at the moment untuk fase belajar, jadi jangan pusing dulu, begitu ya. Nah, itu jawaban saya tentang pertanyaan apa itu HTML secara praktikal. Nah, secara definisi, HTML itu apa sih? Jadi HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language. Dan hypertext ini adalah sebuah bahasa standar untuk sebuah web pages, gitu ya. Nah, itu juga menjawab pertanyaan pertama, pertanyaan ketiga, kenapa harus pakai HTML? Karena kalau kalian pengen bikin web, maka standar language atau standar bahasa yang bisa digunakan adalah HTML. Kenapa HTML? Karena HTML itu adalah bahasa markup yang disupport oleh semua browser. Beda halnya ketika kalian pengen mendevelop aplikasi di platform lain seperti iOS, Android, ataupun di macOS atau di Windows, maka untuk membangun tampilan user interface-nya, teman-teman nggak mesti pakai HTML, gitu ya. Jadi mereka punya bahasa native-nya sendiri, atau bisa juga dikombin dengan HTML, tergantung framework apa yang teman-teman gunakan. Kita nggak usah pusingin itu dulu, kita balik ke fokus bahasan kita tentang apa itu HTML secara definisi, gitu ya. Jadi secara definisi HTML adalah bahasa markup, bukan bahasa program. Nah, kenapa bukan bahasa program? Karena HTML itu tidak memiliki fungsionalitas untuk melakukan kalkulasi yang kompleks. Seperti kalau di programming language, kayak PHP misalkan, kita bisa melakukan operasi matematika, kita bisa melakukan conditional, gitu ya. Kayak misalkan ada satu buah angka, kita bisa cek ini angkanya itu angka ganjil atau angka genap, gitu ya. Sedangkan di HTML kita tidak bisa. Yang kita bisa lakukan hanyalah membangun sebuah blok HTML dengan menggunakan tag HTML yang sudah disediakan, gitu ya. Nah, ini yang teman-teman lihat adalah tag HTML untuk menghasilkan sebuah heading. Apa itu heading? Heading itu ya ini hasilnya. Nggak percaya? Kita coba inspect. Nah, coba kita lihat. Ini heading ya, tapi dia pakainya heading 2. Kenapa heading 2? Bedanya apa? Coba kita ganti jadi heading 1, double klik aja, terus kita ganti jadi H1, terus kita enter, teksnya lebih besar, gitu ya. Jadi semakin besar headingnya, maka semakin kecil ukuran hurufnya. Nah, seperti itu. Itu sekedar overview, sekedar sneak peek untuk menjawab pertanyaan tentang apa itu HTML. Nah, saya bakal rangkum lagi. Jadi kegunaan HTML itu sederhananya untuk membantu kita membangun sebuah user interface, karena dengan HTML kita bisa menentukan posisi sebuah elemen itu berada di mana, terus bentuknya seperti apa, dan isinya seperti apa.
sehingga tampillah tampilan seperti ini yang bisa digunakan user untuk berinteraksi dengan aplikasi website kita, gitu ya.